Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan mencoba membuktikan bahwa Disney sebenarnya tidak family friendly. Bersiaplah. Family friendly, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar dua kata itu? Mungkin kalian akan menjawab quality time bersama keluarga dengan liburan bersama, memanggang kue, pergi berkemah, hingga menonton film dari Disney. Ya, semua jawaban itu memang benar, namun yang terakhir mungkin perlu dipertanyakan lagi. Apakah kalian yakin film animasi Disney yang selama ini menemani masa kecil kita hingga sekarang benar-benar family friendly? Akuilah, ketika kalian masih kecil, kalian memikirkan betapa magicalnya film animasi keluaran mereka. Kalian mungkin membayangkan bagaimana rasanya menjadi Disney Princesses, bertemu dengan pangeran hingga menemukan cinta sejati dan bahagia selamanya. Tapi setelah dewasa, kalian memikirkan sesuatu yang lain. Ternyata untuk menjadi Disney Princesses harus mengorbankan sesuatu terlebih dahulu. Entah kalian menyadarinya atau tidak, hampir semua Disney Princesses mengalami suatu kejadian yang traumatis sebelum mereka akhirnya menjadi Disney Princess. Misalnya Queen Elsa dan Princess Anna yang harus kehilangan orang tuanya dahulu. Cinderella yang harus ditinggal mati oleh ayah ibunya dan tinggal bersama ibu tiri yang kejam. Atau Rapunzel yang tinggal bersama orang asing yang eksploitatif. Jika dipikir-pikir, semua yang terjadi pada Disney Princesses itu cukup gelap untuk tayangan yang G-rated dan family friendly. Well, kegelapan tersebut memang hanya kita sadari ketika kita memikirkannya lebih dalam. Dan kali ini, kita akan mencoba untuk mengungkapkan satu rules yang cukup gelap yang terjadi dalam universe Toy Story. Aduh, kalian bosen gak sih ngomongin film ini terus? Semoga enggak ya, karena teori dalam film Toy Story ini banyak banget. Dan teori yang akan kalian saksikan ini hanya satu dari ratusan teori yang ada. Dalam Toy Story 4, kita berkenalan dengan satu karakter, yaitu Forky. Dia adalah garpu yang dibuat oleh Bonnie di sekolahnya dan berubah menjadi mainan. Namun ternyata Forky tidak menyadari bahwa dirinya adalah mainan. Sadarkah kalian bahwa apa yang terjadi pada Forky sebelumnya pernah terjadi pada karakter lain dalam Toy Story, yaitu Buzz Lightyear? Buzz pada awalnya tidak menyadari bahwa dirinya adalah mainan. Bahkan saat menyadari hal itu dia mengalami semacam existential crisis. Oh my god, apa yang sebenarnya terjadi ketika para mainan tidak menyadari bahwa dirinya adalah mainan? Siapkan dirimu, hembuskan nafas yang dalam karena ini akan menjadi kebenaran tergelap yang ada dalam universe Disney Pixar. So, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar 25 episode cerita para mainan dalam Toy Story. Bagi kalian yang sudah mengikuti channel ini, pasti sudah tidak asing bahwa kita memang berusaha untuk mengungkapkan sesuatu yang gelap dalam film animasi Disney Pixar melalui teori-teorinya. Episode ini kita dedikasikan pada salah satu penutup franchise dari petualangan Woody dan teman-temannya dalam film Toy Story 4. Dengan adanya video ini, kamu mungkin akan menyadari bahwa Toy Story adalah animasi yang paling sakit, paling twisted, dan film G-rated paling gelap yang sulit untuk dibantah. Dalam universe Toy Story, sejatinya para mainan diciptakan untuk membuat para pemiliknya merasa bahagia. Kalau kita memikirkannya lebih jauh, tujuan mereka bisa hidup terdengar seperti aksi perbudakan di mana mereka, para mainan itu, tidak bisa lari darinya. In case kalian melupakan alur ceritanya, Toy Story menceritakan tentang para mainan milik Andy. Mereka terlihat normal ketika Andy berada di sekitar, namun mereka akan hidup ketika Andy pergi. Para mainan sangat mencintai Andy, bahkan mereka bisa melakukan perjalanan yang berbahaya supaya mereka bisa bersama pemiliknya. Toy Story yang pertama menceritakan tentang kehadiran mainan baru, yaitu Buzz Lightyear, yang mengancam posisi Woody sebagai mainan favorit Andy. Tapi pada akhirnya mereka bisa bersatu menjadi sebuah tim yang hebat ketika melawan anak kecil yang tinggal di seberang rumah, Sid. Sid mendapatkan teror yang luar biasa ketika para mainan memutuskan untuk hidup di depan matanya. Dalam Toy Story 2, kita disuguhi dengan kisah Woody yang harus memilih antara hidup bersama teman permusiumannya atau harus kembali ke pemiliknya, Andy.
Toy Story 3 kembali memperlihatkan Woody yang harus memilih untuk tinggal di sebuah panti asuhan bersama temannya yang lain atau kembali pada Andy. Dan yang terakhir, Toy Story 4, lagi-lagi ia dihadapkan dengan pilihan yang mungkin cukup berat, tinggal bersama Bo Peep atau ya kembali pada Andy. Oke, kalian pasti sudah menemukan polanya. Para mainan selalu dihadapkan dengan pilihan untuk menciptakan kehidupan baru atau kembali pada pemiliknya. Sekarang kita coba masuk ke dalam teorinya. Bayangkan jika kamu adalah mainan dalam universe Toy Story. Kamu juga sudah menyadari bahwa kamu bisa hidup. Pada titik ini, kamu mungkin mengasumsikan bahwa imajinasi anak-anaklah yang membuat kamu bisa hidup, dan hal ini mungkin ada benarnya. Dalam Toy Story 4, kita melihat bagaimana Forky bisa hidup. Ketika itu, Bonnie membuat teman baru, yaitu Forky, dan ya, Forky bisa langsung hidup. Dari sini kita bisa mengasumsikan bahwa anak manusia atau anak-anak adalah Tuhan para mainan. What? Yang memberikan mereka kehidupan dalam Toy Story Verse, dan sejak saat itu kamu memiliki hanya satu tujuan, yaitu memberikan kebahagiaan pada anak-anak. Memang terdengar berlebihan, tapi kenyataannya itu adalah rules atau peraturan yang ada dalam universe Toy Story ini. Dalam trailer yang memperlihatkan Forky dan Woody, Woody mengatakan pada Forky bahwa mainan diciptakan untuk membawa kenangan yang indah untuk para pemiliknya. Namun, hal yang aneh bisa kita sadari dari sini. Ketika para mainan itu bisa hidup, ternyata mereka tidak semuanya mengerti bahwa mereka adalah mainan. Dan dari sinilah permasalahan itu muncul. Ternyata tidak semua mainan berkeinginan untuk menjadi mainan anak-anak. Kalian pasti ingat bagaimana Buzz Lightyear menghadapi krisis yang luar biasa ketika dia mengetahui bahwa dirinya bukanlah Space Ranger sungguhan dalam Toy Story 1. Dia sangat hancur ketika menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak spesial. Identitasnya sebagai seorang Space Ranger hanyalah buatan pabrik belaka. Hal yang sama juga terjadi pada Forky, di mana ia juga merasakan existential crisis ketika dirinya diberitahu bahwa dirinya adalah mainan. Sebelumnya dia kan kayak gak mau gitu kan jadi mainan. Dia mah pengennya ada di sup, salad, atau tempat sampah gitu kan. Tapi dia tetap dipaksa untuk menjadi mainan. Jangan mengkhawatirkan mainan seperti Buzz. Dia pada akhirnya mengetahui bahwa mainan memang memiliki nilai yang mengharuskannya untuk tunduk pada tuannya. Terdengar mengerikan bukan? Para mainan terlahir dalam sebuah sistem yang membuat mereka terjebak dalam sebuah lemari yang tertutup hingga seorang anak datang untuk bermain. Apapun yang diinginkan oleh anak itu, para mainan harus menyetujuinya. Mereka harus bisa melakukan apapun demi memberikan kebahagiaan untuk para pemiliknya. Walaupun demikian, para mainan tetap mencintai pemiliknya itu tanpa syarat atau unconditionally. Kalau kita ngomongin psikologi, kondisi semacam itu disebut dengan Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome adalah gangguan psikologis yang terjadi pada seseorang yang disandra atau dikurung, dan dia malah merasa simpati pada penyanderanya itu. Mungkin dari kalian ada yang bilang, ya para mainan harus melakukan itu, melakukan apa yang diinginkan oleh manusia, karena manusialah yang memberikan mereka kehidupan. Oke, itu memang masuk akal. Tapi bayangkan jika hal ini benar-benar terjadi. Kalian dilahirkan oleh orang tua kalian, tidak memiliki pilihan dalam hidup selain menjadi bahan mainan untuk orang tua kalian. Bukankah itu terdengar mengerikan? Dan sayangnya itulah reality yang dialami oleh para mainan dalam film Toy Story. Mereka dimainkan ketika pemiliknya ingin bersenang-senang dan mengabaikan mereka begitu saja ketika pemiliknya tumbuh besar. Tapi bagian mengerikannya tidak berhenti di sana. Para mainan nampaknya akan mengalami hal ini selamanya. Begini, ingatkah kalian dengan Stinky Pete, mainan tua yang katanya dibuat tahun 1950-an, dan ternyata dia masih terlihat baik-baik saja ketika set waktu di Toy Story 2? Atau mainan-mainan vintage lainnya yang terlihat dalam film Toy Story 4 yang masih terlihat bagus walaupun sudah lama dibuat? Artinya apa? Para mainan tidak mengalami penuaan. Mereka tidak tua, dan tidak tua artinya mereka tidak mati. Mereka sepertinya hidup abadi. Beberapa scene dalam Toy Story memperlihatkan para mainan rusak seperti Woody yang terpisah dengan lengannya. Namun dia baik-baik saja. Tidak ada organ vital di dalam tubuh mainan yang membuat mereka akan hidup abadi. Lantas, bagaimana caranya supaya mainan ini bisa mati? In case mereka ingin mengakhiri hidupnya. Sepertinya itu tidak bisa dilakukan karena ya mereka itu abadi. Sama seperti Stinky Pete yang masih ada hingga puluhan tahun.
atau mainan Sid yang walaupun sudah terpisah badannya satu sama lain, tapi tetap masih hidup. Mereka tetap menjadi mainan yang tersiksa oleh perlakuan pemiliknya. Bayangkan jika di luar sana terdapat banyak anak-anak yang seperti Sid, mungkin kalian tidak mau menjadi mainan dalam Toy Story ini. Okay, that's creepy. But ya, itulah yang harus dihadapi oleh para mainan. Hidup dalam penjara selamanya dengan kondisi yang tidak bahagia. Kita juga tahu bahwa kematian para mainan sama sekali tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Ketika mereka tumbuh besar atau meninggal, para mainan tetap 100% hidup. Tapi seriusan deh, dari 4 seri Toy Story, apakah kalian pernah melihat adanya mainan yang mati? Oh, tentu saja, kita melihat insinerasi atau mesin pembakar sampah dalam ending Toy Story 3. Tapi, apakah itu hanyalah satu-satunya jalan supaya mereka bisa mati? Mereka harus membakar diri mereka sendiri atau menghancurkan tubuh mereka menjadi berkeping-keping? Itu sangat tidak ramah. Just think about this. Jika ada mainan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tentu saja mereka akan tetap hidup di sana. Mereka menyadari bahwa pemiliknya telah membuang mereka. Mungkin dia akan bertahan hingga Wall-E datang untuk membereskan semuanya. Atau mungkin saja mainan itu berkeliling menemukan mainan lainnya dan terjebak di sana selamanya. Menunggu kematian yang tidak akan datang kecuali mengorbankan diri untuk dibakar di insinerator. Lalu apa yang akan dilakukan oleh para mainan? Mereka abadi, tidak akan mati kecuali sewaktu-waktu mereka terbakar atau memilih untuk membakar diri mereka sendiri. Oke, kalian mungkin akan berargumen, ayolah, mereka hanya mainan, mereka tidak merasakan apapun dan bahkan mereka tidak memiliki perasaan. Benarkah itu? Kalau seperti itu, bagaimana kalian bisa menjelaskan ketika Woody kepanasan ketika dahinya disinari oleh kaca pembesar ketika di rumah Sid? Atau ketika Lotso yang merasa marah dan dendam pada manusia ketika dirinya digantikan oleh mainan baru? Mereka merasakan semua itu. Hal ini sebenarnya memunculkan pertanyaan baru. Apakah mainan sebenarnya memiliki jiwa atau soul? What? Ini menarik loh guys, karena kita melihat beberapa karakter dari Disney Pixar yang beraneka ragam, mulai dari makhluk hidup seperti manusia, binatang, hingga mesin seperti Wall-E. Dalam film Soul sendiri, kita sempat melihat di salah satu scene ada sosok jiwa yang terlihat seperti kucing. Menurut kalian, apakah para mainan juga memiliki jiwa atau soul? Komen di bawah. Oh my Disney. Itu dia guys, teori gelap Disney Pixar 25 episode cerita para mainan dalam Toy Story. Ya, mereka sepertinya hidup abadi, tidak bisa mati kecuali diri mereka terpecah hingga berkeping-keping atau memutuskan untuk membakar dirinya sendiri. Bagian mengerikannya adalah yaitu, dalam beberapa scene dalam Toy Story, mereka tampak seperti memiliki perasaan, bisa merasakan sakit atau bahagia atau kecewa. Gak kebayang jika mereka memutuskan untuk membakar dirinya sendiri. Well, dibalik semua itu, ini hanyalah sebuah teori. Kalian boleh mempercayainya atau tidak. Kalian boleh memikirkannya atau mengabaikannya. Yang jelas, terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi untuk mendapatkan informasi dan rekomendasi perfilman paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.